Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Berjumpa lagi dengan saya dalam serial Bawaslu Menyapa. 30 menit ke depan kita akan membahas persiapan Bawaslu dalam penyelesaian tahapan sengketa proses yang akan dilaksanakan pada pilkada mendatang. Telah hadir di tengah-tengah saya yaitu Bapak Aprizal SPD IMH selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Puasa Pak? Ya tentu. Alhamdulillah. Meskipun dalam masa COVID-19 kita harus tetap aktif beraktivitas, ya. Pak Aprizal. Benar sekali. Baik Bapak, 30 menit ke depan kita akan membahas tentang persiapan Bawaslu Provinsi Jambi dalam tahapan penyelesaian sengketa. Kira-kira bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini Pak Aprizal? Ya, baik, terima kasih. Tentu saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat semua selamat menunaikan ibadah puasa. Pada kesempatan ini tentu berbicara tentang sengketa atau penyelesaian sengketa proses ketika berbicara pemilu, kemudian penyelesaian sengketa pemilihan ketika konteks pilkada. Nah, jalur upaya penyelesaian sengketa ini merupakan jalur untuk mencari keadilan yang sifatnya non-litigasi. Artinya sebagai alternatif dispute resolution, artinya penyelesaian persoalan hukum penegakan keadilan ini di luar pengadilan. Ini sifatnya. Nah, merujuk pada kebutuhan ke depan ketika berbicara tentang pilkada atau pemilihan, karena memang hari ini kita konteksnya masih pilkada serentak 2020 yang masih berlaku Undang-Undang 10 ya, tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Ya. Nah, konteksnya tentu Bawaslu masih diberikan kewenangan, artinya Bawaslu diberikan kewenangan sana pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa. Baik. Kemudian mempertemukan para pihak, ya. Nanti di pertemuan pihak dilakukan dengan metode musyawarah. Nah, ini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga nanti putusannya ini ya berikan kewenangan Bawaslu untuk memutuskan perkara perselisihan ini atau sengketa ini, tetapi putusan tentu bersifat mengikat. Baik. Nah, ini di ranah kewenangan konteksnya masih Undang-Undang 10 tahun 2016. Oke, baik. Mengikat ya. Atau final dan mengikat Bapak? Ya, mengikat. Apakah itu masih bisa diupayakan upaya hukum lain misalnya di PT UN? Iya. Konteksnya memang berbicara objek sengketa tentu dilihat dari sifat objeknya adalah konkret, individu dan final. Baik. Ya, artinya ya terhadap keputusan atau keputusan tata usaha negara itu yang merupakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan itu, tentu ini yang tadi kita sebutkan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Baik. Menerima permohonannya, kemudian mempertemukan para pihak dan dibagi dalam dua metode, mempertemukan dalam ruang tertutup selama 2 hari, kemudian dalam ruang terbuka selebihnya, sehingga total waktu yang dibutuhkan Bawaslu untuk menyelesaikan 12 hari kalender ketika konteksnya pilkada. Nah, ketika diputuskan, putusannya tadi bersifat mengikat, artinya ya, hanya berlaku untuk para pihak, pemohon dan termohon. Nah, ketika memang salah satu pihak ya tidak puas atas putusan itu, masih ada jalur atau upaya hukum yang ditempuh, itu upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, inilah salah satu poin yang berbeda dengan konteks pemilu yang lalu. Ketika pemilu, upaya hukumnya ditempuh ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, sebagai informasi Pak, pemohonnya siapa, termohonnya siapa, kemudian kalau memang tidak selesai penyelesaian sengketa di Bawaslu, apakah ini bisa dikategorikan sia-sia upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa ini? Ya. Baik ya, karena memang kita melihat dua jenis sengketa ini kan ada dua. Pertama, sengketa antar peserta, kemudian sengketa dengan penyelenggara, yakni KPU. Ya, penyelenggara konteksnya KPU. Akibat dikeluarnya keputusan KPU, ya, artinya konteksnya KPU kita pilkada, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, tentu dalam hal ini melihat dari dua jenis sengketa ini, ya, kita merujuk pada konteks
sengketa yang terjadi antar peserta dan penyelenggara, ya, atau ada dua subjek hukum di situ kan. Pertama adalah peserta pemilihan atau pilkada, yaitu bakal calon dan calon, ya, berarti bapaslon dan paslon, ya. Artinya konteks bakal calon itu dimaknai dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 diatur bahwa yang sudah mendaftarkan ke KPU atau yang sudah menyerahkan syarat dukungan minimal kepada KPU ketika konteksnya calon perseorangan. Nah, ini tentu subjek hukum yang legal untuk menjadi pemohon dalam penyelesaian sengketa ini. Nah, termohonnya tentu KPU. Artinya memang terbatas sekali, ya. Terbatas sekali subjek hukumnya, hanya terkait pada pemohon, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Oke, baik. Ya. Berarti pihak-pihak yang bersengketa ini antara peserta dengan peserta dan juga peserta dengan penyelenggara, begitu Pak ya? Oke, baik. Kemudian pasti masyarakat bertanya-tanya, memangnya tahapan sengketa ini berada di penyelesaian sengketa ini berada di tahapan apa saja? Silakan Pak Prijan. Iya, baik ya. Proses penanganan atau penyelesaian sengketa tadi, ya, ketika memang sudah diterima permohonan, artinya sudah kita verifikasi, ternyata permohonan pihak pemohon dinyatakan lengkap sehingga itu kita tentukan dapat diregistrasi, sehingga pada titik itulah kita memulai untuk memproses penyelesaian sengketanya. Nah, dalam konteks pilkada tentu hanya dikenal satu metode penyelesaian, yaitu melalui musyawarah. Tetapi konteks musyawarahnya itu dibagi ada 2 hari kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan musyawarah secara tertutup. Ya, walaupun ini memang mirip, ya, atau metodenya seperti mediasi, tapi bukan konteksnya mediasi. Ya, karena memang terminologi mediasi di penyelesaian sengketa dalam ruang mediasi di pilkada tidak dikenal. Hanya menyebutkan 2 hari, ya, musyawarah dilakukan secara tertutup. Itu di luar proses persidangan di internal Bawaslu, Pak ya? Iya, artinya 12 hari itu 2 hari di awal, ya. Nah, ketika tidak selesai atau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka dilanjutkan musyawarah secara terbuka. Tapi pelaksanaannya menyerupai apa yang dilakukan ketika adjudikasi di pemilu yang lalu. Oke, baik. Ya. Ini kan ada dua hari yang disediakan sesuai dengan regulasi sebelum masuk pada tahapan penyelesaian sengketa. Ya. Nah, kira-kira itu apa yang dibicarakan, Pak? Kan ini ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merugikannya. Pasti nggak akan ketemu dong dalam pembahasan 2 hari tersebut. Ya. Kenapa harus dilakukan hal itu juga? Karena memang konteksnya musyawarah, tentu ya kan harus kita mendorong yang para pihak untuk mencapai kesepakatan. Apa persoalan-persoalan yang disampaikan? Jadi misalnya di proses 2 hari tertutup kan, memang yang hadir hanya pimpinan musyawarah, ya, dari pimpinan Bawaslu, kemudian para pihak, ya, pemohon dan termohon, nanti peserta pemilihan dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, dalam musyawarah itu kita akan membedah permasalahan apa yang bisa dilakukan. Kemudian ada alternatif lain yang memang agar hak, ya, peserta pemilihan ini tidak dirugikan, atau peserta pemilihan ini kalau memang dinyatakan tidak diikutsertakan pada tahapan berikutnya, ya, adakah peluang lain mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk bisa lanjut dalam proses pelanggaran pilkada ini. Nah, ini yang dibicarakan. Tetapi tentu kesepakatan yang dibuat ini, yang didorong ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, ketentuan yang ada. Ini yang garis merahnya yang harus dipahami. Ya, betul. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu bisa saja masyarakat menduga misalnya salah satu kepala daerah dibatalkan oleh KPU, kemudian dilakukan mediasi, kemudian sudah nggak apa-apa lah kata KPU, kita lepaskan saja. Tentu itu akan sangat bertentangan dengan garis merah yang Bapak maksud tadi, Pak. Iya, ya. Konteksnya begini. Iya. Misalnya karena memang penyelesaian sengketa ini kan sifatnya pasif, berbeda dengan ruangnya penanganan pelanggaran administrasi.
ruang pelanggaran administrasi memang dari subjek hukum pelapornya memang terbuka ya. Setiap warga negara yang memenuhi syarat kan tentu punya kewenangan, punya hak untuk melapor. Nah, ketika sengketa ini ruang terbatas ya, hanya terbaku hanya bagi bakal calon dan pasangan calon gubernur, ya, bupati dan wali kota. Oke, baik, Pak. Nah, ini yang membatasinya. Oke, baik, Pak. Kira-kira bagaimana cara mengajukan sengketa proses di Bawaslu Provinsi Jambi? Ya. Memungkinkan online atau bisa langsung? Silakan. Ada dua ruang yang disiapkan oleh Bawaslu. Pertama adalah penyampaian permohonan secara langsung, artinya datang ke Bawaslu ya, melalui loket layanan penerimaan permohonan. Baik. Nah, yang kedua ada ruang yang terbuka akses menggunakan teknologi informasi yang melalui sistem informasi penyelesaian sengketa pemilihan. Oh, yang Artinya, itu, Pak? ya karena memang dua cara untuk mengajukan permohonan ini sebetulnya untuk mengakomodir hak mohon. Ketika memang mengajukan sengketa agar waktu 3 hari sejak ditetapkannya itu memang tidak daluarsa, dimanfaatkan semasa mungkin ini. Artinya ketika ruang penyampaian langsung mereka tidak bisa memanfaatkan waktu itu karena memang terbatas pada jam-jam kerja ya, tetapi ketika penyampaian permohonan secara langsung melalui ICPS ini kan tidak terbatas waktunya ya, sepanjang dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan tadi. Ya, putusan KPU. Kira-kira kalau mengajukan itu secara online, servernya kuat tidak, Pak? Atau jangan-jangan nanti ketika diajukan online tidak diterima sama Bawaslu misal atau nggak masuk atau gimana, itu kan tentu akan dirugikan. Bicara soal kesiapan Bawaslu terkait ini segala sudah siap. Sudah siap ya. Bawaslu sudah menyediakan server yang semaksimal mungkin. Hari ini kemarin saja ketika penyerahan syarat yang secara nasional ada lebih kurang 25 perkara sengketa yang diajukan oleh Bawaslu. Ya. Kemudian diantaranya ya hampir semua perkara itu diajukan lewat SIPS. Oh, nah, luar biasa. Melihat dari cara Bawaslu menangani sampai ini tidak ada problem. Tidak ada masalah untuk layanan tentang penerimaan permohonan lewat SIPS itu. Oke, baik, Pak. Kita lebih spesifik ke Provinsi Jambi. Kan ada sudah tahapan yang sudah dilaksanakan tentang ada kemungkinan untuk mengajukan sengketa. Namun sepertinya saya dengar tidak ada pengajuan sengketa di Bawaslu Provinsi Jambi dan kabupaten kota yang lain. Berarti aman-aman aja nih di Provinsi Jambi. Atau memang para pihaknya merasa tidak dirugikan? Kita tentu berharap pilkada ini aman. Tapi konteks aman itu memang berjalan sesuai kehendak aturan. Bukan aman semua permasalahan didiamkan dan juga keliru kan. Gitu, Pak. Nah, ketika konteksnya sengketa, artinya kita juga memaksimalkan upaya pencegahan lewat pengawasan. Pengawasan kita itu kan bagian dari upaya kita untuk meminimalisir terhadap potensi sengketa yang diajukan ya, atau pihak-pihak yang dirugikan itu kita minimalisir. Nah, kemarin tentu memulainya pada penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan ya, ada Kabupaten Bungo yang bakal pasangan calon menyerahkan syarat dukungan minimal ternyata tidak terhenti pada proses verifikasi ya, penerimaan permohonan, penerimaan syarat dukungan, tetapi mereka tidak melakukan permohonan ke Bawaslu untuk mengajukan sengketa. Nah, itu berarti, kita juga tidak. Berarti legowo dengan keputusan KPU. Memang syaratnya nggak cukup, Pak ya? Kalau yang lain gimana, Pak? Itu Bawaslu yang menjawabnya. Ditolak seperti daerah lain yang mengadakan pilkada juga, Tanjak Tim atau di. Iya. Kan di Provinsi Jambi hari ini pilkada serentak 2020 hanya ada 2 daerah yang mengajukan yang memasukkan syarat dukungan calon perseorangan, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, 2 kabupaten inilah yang lagi fokus kita lihat ya, kita upayakan pencegahan semaksimal mungkin terhadap potensi penyelesaian sengketa atau pelanggaran administrasi lainnya. Oke, baik. Ini kan masa COVID-19 sedang ditunda semua nih, aktivitas bernegara pun agak sedikit stagnan. Kira-kira
tahapan yang digelar ataupun yang dilaksanakan oleh Bawaslu khususnya sengketa itu juga mundur tidak jadwalnya dari yang semula? Tahapan yang mana nih dulu? Tahapan pilkada, Pak. Karena kan kalau pilkada September tentu tahapan pengajuan penyelesaian sengketa berada di tahapan penetapan misalnya, kemudian tahapan pengajuan syarat calon itu kan ada sudah bulan-bulan tertentu. Nah, apakah itu mundur, Pak, seiring dengan ditundanya pilkada tahun 2020? Tidak. Artinya nih konteksnya pengajuan permohonan sengketa ini kan satu lihat objek. Objeknya adalah keputusan KPU. Keputusan KPU itu dua bentuk. Pertama adalah SK, surat keputusan. Baik. Atau berita acara. Ya. Artinya kalau tidak berita acara atau kalau tidak ada SK, cukup dengan berita acara. Terkadang memang KPU itu menetapkan sesuatu itu tidak dilengkapi dengan surat keputusan, ya, cukup dengan berita acara. Tapi pada titik-titik tertentu mereka memutuskan dilengkapi di berita acara dan SK. Nah, itu objeknya. Artinya, ya, melihat dari objeknya kapan saja potensi sengketa itu bisa terjadi. Ketika memang diterbitkan berita acara oleh KPU, kemudian atau SK yang diterbitkan oleh KPU, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tentu bisa saja mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Tetapi ya legal standingnya tentu beranjak dari bakal pasangan calon atau pasangan calon. Berarti dipisah dua, Pak, ya? Sebelum ditetapkan dan sudah ditetapkan. Betul. Nah, hari ini kan cuma ada dua bakal pasangan calon, ya, satu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya, yang sudah menjarahkan syarat dukungan, kemudian di Kabupaten Bungo, yang sudah proses. Nah itu. Oke, baik, kita flashback sedikit, Pak, ke tahun 2019. Ada tidak perbedaan penyelesaian sengketa antara pemilu dengan pemilihan tahun 2020? Iya, tentu melihat dari perbedaan penanganan penyelesaian sengketa pemilihan atau pilkada dengan pemilu, banyak sisi yang berbeda. Pertama, melihat dari kewenangan memutuskan. Baik. Kewenangan memutus yang diberikan oleh undang-undang, ya, dalam pilkada hanya bersifat mengikat. Ya. Kemudian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017, kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini diberikan kewenangan memutuskan yang sifat putusannya final dan mengikat. Final and binding itu. Nah, ini ranah kewenangan memutuskan. Kemudian dari metode di pemilu ada dua metode yang dilakukan. Pertama adalah ruang mediasi, ya, kemudian ruang adjudikasi. Ruang mediasi tentu sifatnya tertutup yang dipertemukan di beberapa pihak ketiganya Bawaslu sebagai penengah, ya, untuk mencari memusyawarahkan atau memediasi dua belah pihak itu mencari penyelesaian terhadap perselisihan ini. Nah, kemudian ruang mediasi tentu diberikan ruang kuasi peradilan, ya, walaupun bukan pengadilan, tetapi kuasi prosesnya seperti proses beracara pengadilan. Nah, itu konteks pemilu, karena memang pemilu itu di dalam terminologi Undang-Undang 7 itu hanya menyebutkan sengketa proses pemilu. Tapi di pemilihan tidak disebut dengan sengketa proses, hanya disebut penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, metodenya hanya ada satu, yaitu musyawarah. Nah, ruang musyawarah 12 hari itulah yang diberikan musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Ya. Atau dalam tanda petik itu kuasi legitasi. Ya, non legitasi. Ya, non legitasi. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kita akan mendengar pesan dari Pak Aprijal selaku Korbit Penyelesaian Sengketa, pesan kepada masyarakat dan pesan kepada para bakal calon ataupun calon kepala daerah nantinya. Silakan Pak Aprijal. Ya, baik, ya. Pesannya atau gimana gitu? Atau siap-siap bersengketa? Pertama tentu kita masih terus bersemangat untuk membangun kebersamaan atau solidaritas untuk melawan COVID-19 ini, ya, yang sampai hari ini entah kapan akan berakhir, ya, pandemi COVID-19 ini. Nah, khususnya Jambi kan hari ini kasus positif kalau kita lihat di pemberitaan itu sampai 38 orang kan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu menyangkut
meneruskan himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu RI ya terkait penyalahgunaan wewenang kepada pengganti perjabatan, karena memang hari ini walaupun ditunda pelaksanaan pilkada ini bukan berarti sesuatu hal ya bakal calon petahana bisa melakukan upaya-upaya yang normal seperti tidak ada pilkada. Baik. Ya, misalnya pergantian pejabat, kemudian menggunakan anggaran PBN atau PNBD baik dalam bentuk bansos dan segala macamnya itu disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan ya yang menguntungkan atau merugikan bakal calon ke depan. Nah, ini yang harus dipahami. Yang ketiga tentu ya kita mengajak pada seluruh masyarakat, karena memang ruang sengketa ini kan terbatas subjek hukum pemohonnya yang saya sebutkan tadi, hanya bakal pasangan dan calon. Tetapi kita bagaimana mengajak pada masyarakat untuk memaksimalkan ruang yang diberikan Bawaslu ini lewat laporan ya yang langsung kepada Bawaslu terkait pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran lainnya. Ini yang ruang terbuka sekali untuk masyarakat. Tapi kalau ruang sengketa tentu menjadi bahagian kami yang lebih maksimal untuk melakukan pencegahan. Karena memang titik-titiknya, potensi-potensinya tentu tidak berada pada seluruh tahapan ya, yang berpotensi tentu lebih kepada tahapan pencalonan. Nah, itu yang bicara tentang sengketa. Sekali itu, makasih. Baik, terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marhaban ya Ramadan, Pak. Ya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Jambi, demikian serial diskusi kita tadi, edisi penyelesaian sengketa proses. Kita akan berjumpa minggu depan dalam edisi lainnya, tentu dengan narasumber yang juga luar biasa. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.